rumah sakit jiwa biar mendapatkan surat. Ini si Mas membahas tentang ibunya Dokter Reza yang katanya membawa ibunya ke rumah sakit jiwa untuk bisa mendapatkan surat. Boleh jadi atau bisa mendapatkan legalitas kalau pernah dirawat di situ ya. Nih ya. Ini buat pendukung. Buat kreak-kreaknya Lemon ya. Masa lalu itu penting ya. Nih, gue saya buka masa lalu gue ya, tepat di tahun 2010-11 ya, hampir 2 tahun saya nginep sama kontrol itu hampir 2 tahun ya. Emang di tahun itu ya nggak ada legalitas atau sertifikat atau piagam bahwa saya ini sudah lulus dari RSJ, nggak ada ya. Terakhir kali saya dengar itu cuman dari kata si dokter terakhir kontrol ya sudah, Mbak Lili sudah sehat, tidak perlu kontrol lagi ya, dan jangan capek-capek. Nah seperti itu ya. Jadi kalau pihak keluarga Dokter Reza membawa ke RSJ untuk mendapatkan surat dokter, itu bukan berarti baru sekarang ke rumah sakit jiwa biar dapat surat dokter ya. Memang saya dulu nggak ada legalitasnya berupa sertifikat atau ijazah lah, nggak ada, atau coret-coretan keras. Yang saya punya cuman ketika dulu saya kontrol itu melalui rumah sakit ini, terus diarahkan ke rumah sakit jiwa ya. Wes, gak usah kaget, gak usah melongo serasa tak percaya toh, terus gak usah bertanya-tanya di otak kalian, masa sih Mbak Lilis ini pernah dirawat di RSJ ya. Itu ada yang pemikiran seperti itu, terus ada yang gak percaya, saya pastikan ada. Terus ada yang bingung, muter ketika melihat video saya, ada yang seperti itu. Terus ada yang ya antara percaya dan tidak, ada yang berpikiran seperti itu ya. Ya ini sedikit masa lalu saya ya. Udah paham ya. Bagi saya pribadi, masa lalu itu penting. Supaya apa? Untuk menjalani kehidupan ke depan ya, biar enak cara melangkahnya dan enak cari solusi ketika mendapat masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita takut sama pembuli, ya terbukti kan, NM tuh semakin berani. Pertama kali loh saya melihat wanita cantik menangis. Tuh kan, kalau menangis jadi jelek kan, malah tampak ke wajah aslinya. Perhatian bagi kreak-kreaknya Lemon. Orang seperti ini masih Anda dukung, masih Anda support. Cuman saya ada pertanyaan, otak kalian ada di mana? Ya. Sekali lagi saya ulang, otak kalian ada di mana? Ya. Sekali lagi one more again, otak kalian ada di mana? Dan coba deh bagi keluarga JPU, harap sabar dan kuat ya. Ini mungkin ujian terberat dari keluarga kalian ketika ada keluarga kalian yang diginikan ya. Ini baru berapa hari atau bulan ya, banyak yang sudah bertahun-tahun dikata-katain seperti itu ya. Harap sabar para keluarga JPU, tetap kuat dan semangat dalam menghadapi orang yang Ketemu lagi dengan saya Tris Haryanto
Lagi-lagi Nikita Mirzani meminta kepada majelis hakim untuk diputar rekaman dalam flash disknya. Dari awal sudah disampaikan bahwa nanti ada waktunya Nikita Mirzani sebagai terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ya. Jadi agenda sidang hari ini sudah jelas masih agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi pihak JPU. Dan saya melihat terkesan sidang ini harus mengikuti apa yang menjadi kemauan terdakwa. Seharusnya penasihat hukumnya harus bisa memberikan edukasi kepada terdakwa bahwa nanti ada waktunya pihak kita atau pihak terdakwa akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atau menghadirkan saksi-saksi untuk terdakwa yang meringankan. Jadi kayak tadi di awal persidangan bahwa terdakwa menyampaikan kondisinya kurang sehat. Berharap dapat abolisi seperti Bapak Tom Lembong dan dapat amnesti seperti Bapak Hasto Kristianto, kreaknya Lemon, berharap seperti beliau berdua. Berat. Dilihat dari sikapnya saja sudah berat. Apalagi pendukungnya yang kreak selalu berteriak-teriak, tambah memberatkan si Lemon. Berat. Sebetulnya dalam persidangan itu banyak dispensasi bagi si Lemon. Ternyata tidak bisa membaca situasi, akhirnya akan memberatkan. Berat. Apalagi ya JPU selalu dihina, ya akan bisa memberatkan putusan akhir nanti di persidangan yang akan ditentukan oleh hakim. Tambah berat. Berharap dapat abolisi atau amnesti seperti beliau berdua. Lalu disuruh pakai rompi manot, pakai gelang mahal manut. Lah ini perempuan wes wangel diatur ya. Kalau melihat sisi kalian dari mungkin kriminalisasi, ya berarti seperti Pak Hasto ya, dapat kemungkinan besar bisa dapat amnesti, atau praduga tak bersalah kemungkinan bisa seperti Bapak Tom Lembong dapat abolisi. Kalau dianya manut enak, lawang dianya aja seperti itu ya. Pak Prabowo aja mungkin geleng mungkin agak sedikit tersenyum mungkin nih. Kok bisa sih ada wanita seperti ini ya? Aduh. Nah terus ngetek Mindra, gimana Mindra ya? Terus saya tuh ngopeni yang di Jakarta terus si kasus kali untuk sedikit mewaraskan kreak-kreaknya Lemon ya. Wah tapi wangel tenan. Sampai aku tidak bahas itu yang lagi rame pula ini di Jawa Tengah, di Pati khususnya gitu. Tak selip ke di sini sisan ya. Pati bupatinya itu dari Gerindra juga, Bapak Sadewo siapa itu ya, menaikkan pajak sebesar 250%. Nah, di situ malah menantang, jangankan 50 orang pendemo, 550.000 pendemo pun saya akan hadapi. Ya wes akhirnya jangan sampai nanti kejadian masa mengamuk membakar bupati, kantor bupatinya ya, seperti ada yang sudah di luar kota itu masanya ngamuk, kantor bupatinya dibakar ya. Era sekarang istilah kayak orang masyarakat atau rakyat itu banyak yang mumet ya, mikir 4 huruf ki, uang, arto, duit ya.
Kuwi 4 huruf kuwi kok malah digawe secara kasar, ya malah tambah brutal. Peristiwa seperti biasa ya. Ini udah karakter sih ya. Nggak bisa ya. Untuk tertib patuh nggak bisa, apalagi di depan kreak-kreaknya ketika dikatakan lawan kezaliman, langsung dia kayak bereaksi ya. Kalau menurut saya ya, para JPU ini nasibnya lagi apes, sial. Kenapa saya bilang seperti ini? Nemui terdakwa yang seperti ini ya. Saya pastikan ini kayak apa ya, lagi apes, sial ya, menghadapi terdakwa seperti ini ya. Habis ini saya mau putar 2 video yang Arab beneran ketika tradisi mau menikah, dan ke Arab-Araban yang sudah menikah. Dan lihat aja 2 video ini, mulai berpikir. Ini guys yang mau tunangan guys, perawan Arab. Dia bawa kopi biasanya guys, kopinya itu pahit asin. Kalau si cowok itu mau meminum guys, berarti dia mau guys. Nggak apa-apa, waktu mau tunangan, mau dijodohkan nggak apa-apa, dia nggak pakai hijab guys. Karena wajib melihat, si cowok melihat perempuan, yang perempuan melihat si cowok. Nah, ini tandanya mau kalau kasih bunga kayak gitu guys, nampannya dikasih bunga. Mau dia, sudah mau laki-laki itu. Terus kalau sudah minum kayak gini, berarti sudah siap menikah dia. Dan sisa kopi yang pahit dan asin itu guys dikasih ke perempuan. Kalau dia mau meminumnya, berarti dia setuju dinikahin guys. Gue balas dendam buat semua orang-orang yang pernah jahat sama gue, ya. Ingat, gue itu balas dendamnya bisa pakai tangan gue sendiri atau pakai tangan orang lain. Nah, satu-satu udah kena kan? Ini dia nama-namanya. Oke, nama yang pertama itu adalah geng Pispot. Itu ada Tete Mangkok, hidung gorong-gorong, anak cikungunya yang garis matanya ini bikinannya gagal. Itu si Tete Mangkok udah jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan dan akan segera dilimpahkan tersangka berserta barang buktinya ke kejaksaan. Mudah-mudahan sampai mampus di situ Tete Mangkok. Itu yang pertama ya, emosi biasa. Udah tahu kan sifat gue. Yang kedua, hidung gorong-gorong ya. Ini laki lu udah panggilan kedua. Kenapa lu nggak hadirin itu laki lo? Hah? Jangan sampai gue colok ya bolongan hidung lo. Gemes. Hai Nepos, kenapa nggak datang Anda? Takut ya, takut ya. Ini ya, kalau orang otaknya ada di sebatas ini, nggak naik ke atas. Jadi pemikirannya seperti ini. Narasi yang klasik ya, kata-kata yang klasik. Kenapa nggak datang? Takut ya? Pakai otak. Terus pihak Mbak VS, Dokter Reza ke persidangan mau ngapain? Buang-buang waktu ya, buang-buang tenaga ya. Kesana mau support siapa? Wong yang jadi saksi saja doktif ya, suruh ngeliatin
dokter secara real dan nyata saya pastikan dijamin ogah. Ini nanti yang satu yang lagi tantang-tantangan, nanti narasinya sama, mana takut ya, minder ya, aduh ya. Kalau nggak ada yang berkepentingan, kenapa harus datang ya, buang-buang waktu ya. Sampai di sini paham? Aduh. Oke, Mbak Sansabila ini lagi rame lagi ya, ketika dia bersumpah berkata, nggak mendoakan sih menurut saya ya, berkata supaya si Nikita ini membusuk di penjara ya, karena mungkin si Mbak Sansa ini sudah ada di titik dimana sudah tidak bisa memaafkan dari segala sudut, atau istilah Jawanya itu butang, wes nggak bisa terima maaf sedikit pun, karena mungkin sampai bapaknya itu pindah alam, dan kejadian-kejadian itu masih dilihat sama Mbak Sansa, maksudnya Nikita itu masih menghina orang sana sini ya. Kalau menurut saya ya, buat kalian yang tidak pernah ada di posisi Mbak Sansa pasti akan bilang ya akan kehilangan hati nurani, mengkampanyekan blablabla ya. Stop, saya bilang stop ya. Ingat, tidak semua orang itu bisa diterima dibully ya, nggak semua orang bisa terima di fitnah ya, karena kita manusia biasa. Ada yang ya cuman diam karena tidak bisa melawan, atau hanya diam menyaksikan kehancuran orang yang sudah melukai ya. Kalau menurut saya ya, saya juga nggak membenarkan ya, mungkin ada perkataan Mbak Sansa yang seperti itu ya. Jadi itu saya katakan tidak ada lagi lubang pintu maaf. Karena apa? Sampai orang tuanya itu sudah pindah alam ya. Orang tua mana ya ketika masih hidup seperti ini melihat anaknya difitnah, dihajar sama Nikita? Tentu nggak ada, pasti ada yang nggak terima ya. Nah dari situlah si Mbak Sansa saya melihatnya merasa ya batinnya tersiksa, gedek melihat Nikita. Iya, karena apa? Dia masih membuli orang-orang lain ya, sampai akhirnya bapaknya meninggal ya. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa nyesek, rasa benci yang ada di dada Mbak Sansa mungkin sudah terlalu parah bagi dia untuk tidak bisa memaafkan Nikita ya. Jadi tolong yang mensetit ya, atau membuat video-video tentang Mbak Sansabila dengan kata-katanya seperti ini, tolong stop, hentikan ya, karena Anda belum pernah ada di posisi Mbak Sansabila sampai bapaknya pindah alam. Saya pribadi tidak kenal Mbak Sansabila, saya hanya mengikuti Mbak Sansa karena apa pengetahuannya tentang hukum saya acungi jempol ya. Sekali lagi, stop, hentikan, karena kalian belum pernah ada di posisi Mbak Sansa. Jadi kalian hanya bisa mengolah kata-kata Mbak Sansa dari ini ya, tapi tidak seperti yang dirasakan Mbak Sansa. Oke? Bang, terkait persidangan masih berjalan, tiba-tiba meminta penangguhan penahanan, itu mungkin seperti apa Bang? Bisa aja minta penangguhan penahanan, tapi biasanya kalau perkara sudah berjalan susah ditangguhkan. Kan udah berapa kali diadakan penangguhan penahanan dari kepolisian, pasti jaksa, pasti majelis hakim dieksekusikan, diajukan penangguhan penahanan kan, tapi kan tidak dapat kornya. Karena memang pakalnya begitu, apalagi kasus-kasus yang ancaman hukumannya 6 tahun ke atas, nggak ada tuh penangguhan penahanan, gitu, berisiko. Oke, ada sebenarnya ada sesuatu yang mencederai juga di sebuah pengadilan di mana Riki itu sempat bersetegang dengan JPU jaksa yang mau memakaikan itu. Secara SOP sudah benarkah jaksa melakukan itu, Bang? Yang kedua apa? Ini masuk dalam contempt of court gak sih, Bang? Begini, Nikita Mirzani sekarang ini kan sebagai tahanan di bawah kekuasaan jaksa.
bukan di bawah kekuasaan penyidik polisi, bukan di bawah kekuasaan majelis hakim. Jadi yang berwenang menangani Nikita Mirzani adalah jaksa sebagai pihak yang punya kuasa menahan, menjaga, melindungi Nikita Mirzani, kemudian menahan juga. Jadi seorang Nikita Mirzani berada di bawah aturan-aturan protokoler kejaksaan dalam melakukan upaya-upaya penahanan seseorang. Dia harus patuh. Kalau dia memberontak, itu tadi dia cacat dalam kelakuan lagi. Tinggal laku di persidangan juga dicatat. Begitu. Siapapun yang menjadi tersangka terdakwa di persidangan, kita tahu ketika jaksa minta pakai baju orange dipakaikan, ketika jaksa minta diborgol diborgolkan. Tapi kalau dia memberontak, itu sudah namanya suatu perbuatan melawan. Contempt of court tidak, tapi perlawanan terhadap kewenangan kejaksaan. Ini nanti konditnya diukur dalam persidangan berikutnya, dalam sesi putusan, di mana hal-hal yang memberatkan apa, hal-hal yang meringankan apa, itu dalam tuntutan jaksa ada nanti, begitu, sebagai catatan.